آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, dan para sepuh, mustami'in wa mustami'an rahimakumullah. Monggo kita mulai pertemuan para ulama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وعدتنا وعدتنا وسدسنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمامنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-17 dari bab ke-16 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhani sapa Allah, anhu saking Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngendika kala idza tasyahhada ahadukum terkalane maca tasahhud sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyasta'in moko becik nuwuna perlindungan sapa ahadukum billahi in Allah min arba'in saking papat perkara. Ya qulu ngendika sapa Rasulullah yang mengendikan Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni Allah inni sedun ingsun iku a'udzu raksa sapa ingsun bika datang panjenengan min adzabi jahannam saking siksa jahannam. Siji kapan wa min adzabil kubri lan turun raksa saking siksa kubur dulur. Wa min fitnatil mahya wal mamat lan turun raksa saking fitnai urip wal mamati dan siksa dan fitnai mati. Telu. Wa min syarri fitnatil masih dajjal lan turun raksa saking eleke oloe fitnai masih dajjal. Bacaan ini Bapak Ibu disunahkan ketika panjenengan selesai baca tasawuf innaka hamidum majid ditambahi.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Disunnahkan membaca itu setelah innaka hamidum majid, jangan salam dulu, membaca inni a'udzubika min adzabil qabr. Siapa yang akan mendapatkan siksa kubur ayat tegesi al-kain fihi kang ono fi ing dalem kubur liman kaduwe wong lam yasbut kang ora bisa jawab sapa wong indas suali ing dalem nalikane pitakon minal malakaini saking malaikat loro lahu kedue wong. Ketika ditanyakan tidak bisa menjawab, maka dia naudzubillah akan disiksa di alam kubur. Menurut keterangan di sini, tukang siksanya bukan mungkar nakir. Mungkar nakir itu tukang tanya saja. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Setelah bisa jawab atau tidak bisa menjawab, dia meninggalkan tempat itu, tugasnya sudah selesai. Yang baik selamat dari siksa alam kubur, berarti akan memasuki nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab, ya ada namanya siksa kubur. Jadi yang mendapat apa yang dimaksud siksa kubur di sini, liman lam yasbut inda su'ali minal malakaini lahu, bagi orang yang tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh mungkar nakir. Umpama panjenengan tanya, saya nggak hafal Pak, seperti apa pertanyaan mungkar nakir dan bagaimana saya harus menjawab. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Wa ma imamuka wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, kapal subhanallah. Ya apa? Pengen apal. Kalau ingin apal gampang, amalnya sing wapi, kemudian meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah bisa jawab. Walau pandai bisa menjawab dengan bahasa Arab yang fasih, tapi dia tidak melakoni perintah, tidak sholat, tidak puasa, masih melanggar aturan, walaupun pintar bahasa Arab, dia tidak mungkin bisa menjawab atas pertanyaan mungkar nakir. Jadi yang bisa menjawab adalah amal-amal kita. Kalau amalnya baik bisa menjawab, walaupun orang Madura, walaupun orang Jawa, walaupun orang yang tidak berbahasa Arab, tapi ketika ditanyakan sebelumnya adalah lengkap amal-amalnya, maka bisa menjawab bilisanin tolkin, dengan lisan yang fasih, lisan yang cedok katanya orang Jawa, maka akan fasih menjawab dengan bahasa Arab. Dan bahasa satu-satunya yang dipakai di akhirat nanti di alam surga utamanya adalah bahasa Arab. Panjenengan mangke kalau digolong pada orang yang aman siksa kubur, aman dari siksa api neraka, artinya masuk surga, panjenengan mangke pinter bahasa Arab. Amin Allahumma. Gak usah sekolah saja, gak usah kursus, cukup amal persiapkan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta perlindungan daripada fitnah hidup atau fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah saat meninggal dunia. Ai min jami'il balaya, minta perlindungan dari semua ujian, cobaan, wal mihani, dan ujian al waqi'ati kang tumimpa fil hayati saat hidup. Jadi ketika innaka hamidum majid bermohon kepada Allah, artinya mohon perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan seterusnya.
Apa yang dimaksud fitnah kehidupan dan fitnah kematian, atau fitnah saat hidup, atau fitnah saat menghadapi kematian atau ketika meninggal dunia? Ya, dari semua ujian dan cobaan dari Allah yang terjadi fil hayati ing dalam kauripan, mimma yadurru yang dapat membahayakan di badanin terhadap badan, dinin atau agama yang bisa melanda dan membahayakan agama, dunyan utawa masalah dunia. Ilmu perlindungan itu yang dimaksud dengan fitnah kehidupan adalah ya ujian, cobaan ketika hidup, termasuk yang membahayakan badan, ya, atau yang membahayakan agama. Kalau yang dimaksud fitnah dalam kematian, wa fil mauti, ay al-istihdaru min taswiris syaitani, mohon perlindungan kepada Allah atas godaan syaitan ketika dicabut nyawa. Wa ba'dahu, setelah itu min su'alil malakaini lahum al-khawfi wal inzi'aji wa ahwalil qabri. Jadi mulai dari dicabutnya nyawa itu Bapak Ibu, kita mohon perlindungan kepada Allah bahwa ketika kita akan dicabut nyawa, syaitan menunggu di sebelah kita, bahkan menggoda agar supaya orang yang akan dicabut nyawanya itu tidak membawa iman. Digoda. Sebagian cerita seperti cerita dari orang-orang tua kita dan guru-guru kita bahwa nanti ketika di saat akan dicabut nyawa itu, manusia merasakan haus sehaus-hausnya. Gambaran hausnya lau suqiya miyahul bihari, andai kata haus saat akan dicabut nyawanya itu diminum dengan air, sejumlah air di laut seluruh dunia ini, niscaya air laut itu habis dan hausnya tidak sembuh. Saking hausnya, bukan satu sungai, bukan satu sumur, tapi seluruh dunia air ini andai kata diminumkan kepada dia, maka dia tidak akan sembuh, walaupun tidak akan sembuh hausnya, walaupun air itu bisa habis, saking hausnya. Dan Bapak Ibu, saat seperti itu setan datang menjelma. Ada yang kadang menjelma sebagai orang tuanya, ibunya, ngelanduk yo, padahal itu setan. Setan menyerupa bapak kita, ibu kita, bahkan kadang suami atau istri kita. Allah ya mas, iki lho banyu tak kena awakmu dengan syarat kamu mengaku aku sebagai Tuhan. Tuhanmu bukan Allah. Airnya bening yang membawa setan. Kalau kita tidak mempunyai akidah yang kuat, maka bisa iya pokok banyu ini kayak aku bisa ngombe sampai tak anggap sebagai Tuhanku. Nah, kalau begitu, setelah meminum air yang diberikan setan yang nyerupa, orang terdekat kita itu bersamaan dengan itu dicabut nyawanya, alhamdulillah, berarti su'ul khatimah. Alhamdulillah, setan betul. Maka kita mohon perlindungan min fitnatil mahya wal mamat. Yang dimaksud wal mamat itu saat ketika kita menghadapi naza, akan dicabut nyawanya, wa ba'dahu, setelah naza itu mohon perlindungan min su'alil malakaini ma'al khawfi wal inzi'aji, dari pertanyaan dua malaikat mungkar nakir, dari rasa takut, dari ngedredeg, dan ahwalil qabri, dan pekiwu-pekiwu di kuburan. Ya Bapak Ibu, malaikat itu kalau menjelma aslinya
Maka andai kata di dunia ini malaikat mungkar nakir menjelma seperti wajah aslinya, bentuk aslinya, niscaya orang hidup ini kaget semaput pas mati saking eleke. Tapi kalau beliau datang kepada orang yang baik, maka malaikat mungkar nakir, malaikat yang bagi juru siksa itu akan menjelma seperti orang yang ganteng, sopan, santun, lemah lembut. Tapi kalau dia datang menghadapi orang yang tidak selamat, nanti dicabut nyawanya, maka menampakkan wajah aslinya, kemudian dicabut nyawanya. Jadi mohon perlindungan dari rasa takut ketika di alam kubur nanti, ketika ditanyakan oleh mungkar nakir. Itu mohon perlindungan dengan jangan mu'min fitnatil mahya wal mawati. Jadi kalau Allah memberikan perlindungan kepada kita, maka kita tidak akan merasakan sakitnya, merasakan takutnya ketika bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Bahkan malaikat Israel itu Bapak Ibu, kalau menampakkan wajah aslinya serem. Seperti tadi dikatakan bahwa apabila kita melihat menyaksikan dengan wajah aslinya, pasti manusia yang hidup ini akan kaget dan akan mati seketika saking elek. Gambaran saja kita kalau bertemu dengan umpama ada setan yang menjelma panjenengan, saking dari takutnya bisa semaput sampai kalau bertemu di tempat yang gelap, bangunan yang lawas, gedung yang lawas, kemudian menjelma ada jin yang menampakkan diri dengan bentuk yang menakutkan, pasti kita semaput, pasti itu semaput. Kalau malaikat mungkar nakir yang ketika bertemu dengan andai kata menampakkan wujud aslinya, bukan hanya semaput tapi mati seketika saking elek. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan mohon perlindungan terhadap jeleknya fitnahnya Masih Dajjal. Al-Masih ini ada dua, ada Masih Isa, ada Masih Dajjal. Dajjal kenapa dikatakan Al-Masih, sedangkan Nabi Isa juga disebut Al-Masih? Kenapa Dajjal itu diberi gelar Al-Masih? Al-Masih ini ada yang maknanya satu, makhluk yang dihapus matanya satu. Jadi Dajjal itu menurut cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, pijak sisi, Pak. Pijak sisi artinya ya ketusuk. Siapa yang menusuk? Di dalam kitab Al-Barahin, ya, kitab Tauhid Ad-Dasuki, diceritakan bahwa Dajjal itu ceritanya katanya ditusuk oleh Nabi Idris. Wallahu alam. Tapi dalam kitab Ad-Dasuki diceritakan bahwa ketika Nabi Idris itu kan manusia pertama kali menemukan dan bisa membuat kain kan Nabi Idris, Pak, ya. Kalau Nabi Adam, pakaian yang dipakai adalah kulit hewan, disamak menjadi lemes, kemudian dijahit menjadi pakaian. Ketika Nabi Idris, maka Nabi Idris itu sudah pertama kali menemukan kain, memintal kain dengan kapas, diperintal menjadi benang, dirajut menjadi kain, dan dipotong menjadi baju sebagaimana sekarang ini sudah canggih, sudah menggunakan mesin. Jadi pertama kali orang atau nabi yang membuat kain adalah Nabi Idris. Nabi Idris ketika menjahit, subhanallah, jahit lagi, subhanallah, subhanallah. Kalau kita kan enggak subhanallah ngerasani tonggo, subhanallah ngerasani tonggo les itu saat tonggo subhanallah. Ketika subhanallah jahit subhanallah, ini sambil membuat kain.
sehingga kainnya menjadi kain yang barokah, bisa dipakai untuk ibadah. Jadi katanya seperti itu terjadi, ditusuk matanya si Dajjal itu, katanya. Allah Allah. Ada yang mengatakan Al-Masih itu adalah orang yang menguasai. Nanti di akhir zaman ketika kiamat kubra katanya, maka turunlah namanya Dajjal. Dajjal itu akan menguasai seluruh dunia. Kenapa dikatakan Masih? Ay al-mamsuk idza ainaihi, yang pertama adalah orang atau makhluk yang dihapus salah satu matanya. Au al-masih lil aradi, atau orang yang menguasai bumi. Fa innahu, karena Dajjal nanti yaqta'uha kullaha, akan bisa menempuh seluruh dunia, ditelusuri oleh Dajjal untuk menggoda penghuni dunia yang terakhir itu, illal haram, ini kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi nanti termasuk surah Baidah ceritanya, seluruh dunia akan ditelusuri oleh Dajjal. Makanya dikatakan Al-Masih, karena dia akan Al-Masih lil ardi, akan menjelajah seluruh dunia kecuali dua tempat, yaitu Al-Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saking mulianya masjid, Dajjal tidak bisa masuk, tidak bisa masuk Masjidil Haram dan tidak bisa masuk Masjid Nabawi. Gak bisa masuk karena dia ya wis gak bisa. Walaupun masuk juga gak bisa, dipaksa gak bisa. Kenapa? Bisa terpental, bisa ya. Akan tetapi walaupun Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti yang diceritakan dalam kitab Bada'iuz Zuhur itu, dunianya digoyang oleh, dikopiok oleh Dajjal karena diberikan kekuasaan oleh Allah. Apa namanya, diluluh ya. Katanya orang Madura itu disolak, diberi kekuasaan, hanya Masjidil Haram itu digoyang. Walaupun dia tidak bisa masuk, ketika digoyang di dalam Masjid Haram itu keluar orang namanya dikoyang ini yang keluar. Akhirnya ketika keluar, diuji oleh Dajjal, diajak masuk agamanya, harus suruh keluar dari Islam. Jadi dikatakan Al-Masih disebabkan karena Dajjal nanti akan diberikan kemampuan oleh Allah bisa menempuh seluruh dunia, seluruh pelosok dijelajah oleh Dajjal, sehingga dikatakan nama Al-Masih. Dan kecuali dua masjid itu tidak bisa dimasuki, tapi digoyang sehingga isi-isinya keluar. Ketika keluar maka ditangkap oleh Dajjal itu nanti. Setelah Dajjal turun, akhir daripada kisah kehidupan Dajjal, Nabi Isa turun. Nabi Isa Al-Muntadhar ketika turun, Nabi Isa sempat sholat sunnah 2 rakaat, kemudian Dajjal hanya dilirik oleh Nabi Isa, dilirik lemah, jatuh, mati. Maka dikatakan Isa Al-Muntadhar. Sudah habis cerita itu, dunia sudah hampir digulung setelah itu, karena manusia-manusia sudah banyak yang meninggal. Jadi itulah yang akan terjadi akhir daripada kehidupan di dunia ini. Pertama, yang hampir akhir adalah Dajjal yang turun menelusuri seluruh bumi ini, dan terakhir Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Setelah itu tutuplah kehidupan dunia ini dengan kiamat, yang kemudian cerita lanjutnya diterangkan dalam kitab Bada'iuz Zuhur. Dihujani katanya, ada hujan. Setelah hujan 40 hari 40 malam hujan, alam kubur tumbuh semua. Namanya Yaumul Ba'tsih. Maka orang tumbuh dari kuburannya masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang tumbuh sebagai orang yang bagus, ganteng, cantik, lengkap dengan ibadahnya, dengan pakaiannya. Ada yang tumbuh menyeramkan, perut besar, lidah panjang, dan kepalanya kepala
berupa kepala celeng dan sebagainya sesuai dengan amal yang saat itu. Kemudian usiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, atau usiqal digiringlah mereka orang yang kafir kepada jahannam zumara. Kalau yang baik digiring oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terjadi dan itu pasti, karena itu semua diajarkan oleh Rasulullah, dikabarkan oleh Rasulullah sebelumnya kepada kita. Memang kita harus dan dituntut untuk termasuk alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang iman kepada barang gaib yang harus kita imani. Itu adalah seperti alam kubur, neraka jahanam, itu kan barang belum tampak jelas ada, sehingga ada sebagian tokoh yang menyatakan wong dewe tidak pernah merasakan masuk neraka, ada akhirnya, katanya ada dunia akhir, katanya begitu. Itu berarti mengingkari akan iman kepada barang gaib, dia mengingkari. Ya, tokoh-tokoh kita ada yang bilang begitu. Maka pekewo semacam itu kita disunahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah agar supaya kita tidak mendapati fitnahnya Dajjal yang seperti itu. Sebagian cerita menungso itu disobek, katanya disobek, suka percaya dia disobek. Kalau percaya ditandai kepalanya, di dahinya itu ditandai bahwa dia sudah ikut mengikuti Dajjal. Yang nggak percaya disobek katanya. Mudah-mudahan kita tidak mendapati itu, berarti meninggal dunia sebelumnya. Terus hadis berikutnya, wan aliin, diriwayatkan saking sahabat Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Qala ngendika sapa Ali ing pangandikan kana Rasulullah, ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qaumat tatkalane jumeneng sapa nabi ila sholati maring salat yaqulu ono min akhir ma yaqulu baina tasawwurin iku Allahumma bi yaqulu ono min akhir ma saking akhir barang yaqulu kang maca sapa nabi baina tasawwur ing dalam tasahud wa taslim dan salam. Setelah tasawwur akhir innaka hamidum majid, dan sebelum salam nabi membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Membaca seperti itu dan disambung dengan tanda Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ditambahi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Jadi masih ada bacaan yang disunahkan setelah innaka hamidum majid, tidak langsung salam tapi membaca doa ini. Tujuannya kita minta kepada Allah agar supaya kita dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang berkaitan dengan ketika nazar, dicabut nyawa, dan termasuk siksa di alam kubur. Itu pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, kita bisa menjawab. Dan bila kita bisa menjawab, maka akan digiring oleh Allah, ditempatkan ke dalam bagian atau golongan yang selamat daripada fitnah kubur. Bapak Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apabila orang itu termasuk orang ahli baik, ahli surga, ketika ditanyakan oleh mungkar nakir bisa menjawab semua, maka diperlihatkan kepadanya fi maddi basarihi, sejauh pandangan matanya surga sudah kelihatan, bau semerbaknya sudah kedengaran. Itu loh nggonmu itu loh. Begitu ditanyakan bisa menjawab, dibuka oleh Allah melalui malaikatnya, kelihatan itu tempatmu nanti di sana itu. Akan tetapi ketika tidak aman daripada fitnah mamat, tidak bisa menjawab akan pertanyaan dari mungkar nakir, juga dibuka oleh Allah. Dulu neraka sing bakal menjadi tempatmu. Dia menjerit, kemudian dia
merasa ketakutan, selanjutnya akan mendapatkan adzabil qabri, siksa alam kubur. Biasanya sholat yang paling besar mengantar untuk disiksa di alam kubur itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya kita jangan berani-berani meninggalkan sholat, walaupun satu kali gitu ya. Jangan terlalu berani, jangan berani-berani. Kalau toh pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, sampean qodoi Pak. Usahakan sekiranya nanti ketika meninggal dunia kita tidak punya utang sholat. Ya terlalu banyak Pak, biar aku si cilian aku gak tahu sembahyang. Sampean cicil situ, sholat duhur bayang 2 kali, maghrib sembahyang 2 kali, isya sembahyang 2 kali, suwi-suwi lah hatam utangnya sampai. Daripada sampai sholat sunnah itu pahalanya sekian. Tapi kalau sholat wajib di samping tuntutan harus lunas sebelum meninggal, dan pahalanya jauh lebih besar pahalanya sholat wajib. Nah, kalau memang kita merasa punya utang sholat masa-masa dulu saat tidak sekental sekarang kepada ibadah, ya sampai eling-eling, kok kira-kira aku ono 10 tahun nggak sembahyang biyen. Ya lunasono, cicilono. Ya istilahnya orang Madura ku kengku. Mari sembahyang duhur siji, isya siji, suwi-suwi lunas. Ngeri Pak kalau bicara masalah sholat, ngeri. Kalau ibadah-ibadah yang dosa-dosa yang lain itu Allah gampang untuk mengampun, tapi dosanya meninggalkan sholat itu urusan liya Pak. Kok cara menungso itu dosa sholat urusanku itu bocaraku tak urusanku. Urusan liyane karena ini gampang tak sepuro, tapi urusan sholat itu ruwet kok cara menungso gitu. Idza qamat kalian cumeneng sama siril ila sholat dan sholat yaqunu min akhiri ma yaqul, saking akhir ma perkara yaqul kang maca sapa nabi bin tasawuf wa tahsib, antara tasawuf innaka hamidum majid dan assalamualaikum, antara doa itu baca Allahumma shalli ma qaddamtu, ya Allah mohon ampunilah dosa kami ya Allah, ma qaddamtu yang telah lewat, wa ma qaddamtu yang akan datang, wa ma akhartu yang telah akhir, artinya sudah terlewat terlampaui, wa ma asrartu dosa-dosa yang aku simpan dan aku rahasiakan, wa ma'alantu dan dosa-dosa yang aku terang-terangkan melakukan, ma'asraftu aku yang sembrono melakukan, wa ma'anta alami ini tidak ada yang lebih tahu kecuali panjenengan ya Allah akan dosa-dosa kami. Antal qadim wa antal wakhiru, engkaulah maha pendahulu, mendahului dan maha mengakhiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Ini kita membaca atau disunnahkan baca itu setelah tasahud sebelum salam. Kalau memang panjenengan rotok bersusu, langsung potong aja, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah agamaku, tetapkanlah diriku atas agama Islam. Assalamualaikum. Kalau ingin hafal ya nanti panjenengan, kalau panjenengan menguasai membuka Google atau istilah googling, buka doa sebelum salam, keluar nanti Pak. Kalau panjenengan nggak bisa, nyuruh anaknya atau yang buka kitab ini ada catatannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Aisyah. Aisyah itu adalah istri Nabi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu mugi-mugi ridhone sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah ing pangandikan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sapa Nabi Muhammad yuksiu iku ngakehaken sapa Nabi ayakul ing ento maca sapa Nabi fi rukuhi ing dalam ruku'i Nabi. Dalam rukunya Nabi bacanya panjang sekali. Wa sujudi dan dalam sujud Nabi. Sujudnya Nabi kalau sujud panjang, apalagi sholat sendirian. Nabi kalau sholat sendirian, masya Allah suwi, rukunya panjang, sujudnya panjang. Ya. Kalau kita kan saya. Kalau saya sholat jadi imam, tak suwe-suwe no. Tapi buat sholat sendirian, cilat, assalamualaikum, mari wes.
Kadang-kadang tidak tumaknina. Nabi ini kata Sayyidatina Aisyah, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Apa yang dibaca? Ternyata Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di dalam fikih Syafi'i panjenengan disunnahkan minimal 3 Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Maka masih disunnahkan lagi lebih dari itu. Kalau sholat sendirian Pak, nek sampai jadi imam cuma cepet 10. Imamnya tempat penyakit punya darah tinggi sujud cek suwi ini sampean. Kelenger dia main sampean nanti. Kalau sendirian monggo diperpanjang. Kalau saya kan kebalik, kalau jadi imam lama panjang, sholatnya diukir karena jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian, silat, mari. Lu gak tuh makni dan tano. Mestinya kalau Nabi Muhammad kalau sholat sendirian panjang sekali, karena keabot pikiran. Kalau Nabi Muhammad sholat itu, kalau musimnya musim kerja, surat-suratannya pendek. Kalau sudah banyak sholat karena pekerjaan tidak musim kerja ngoten mawon agak dipanjangkan. Tapi kalau sholat sendirian suwi Nabi itu panjang sekali. Cocok Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar aja kalau sholat Bapak, saya tidak berani meniru, terlalu suwi. Rakaat pertama waladhdallin 15 juz. Rakaat kedua ilmu maghdubi alaihim waladhdallin 15 juz. Jadi 2 rakaat hatam Al-Qur'an kaisa. Terus terangan kaisa. Kalau bisa hebat berarti. Ngadeg kemawon ya. Berdirinya aja Leo membaca Al-Qur'an 15 juz berdiri. Kemeng jelas itu. Kalau bisa ya hebat. Masih banyak berzikir, nggak apa-apa wacana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir karena ini bab sholat, monggo sarang-sarang ciptakan rumah tangga kita ada nuansa eman sholat. Kalau nggak sholat merasa rugi, betul loh. Kadang-kadang ada rumah tangga itu anak gak sholat, gak apa-apa, gak dibukai, gak dikongkon. Sing dosa bapake ambi ibuke. Lah panjenengan ndak boleh seperti pernah sampaikan. Wis yo, aku mari ngongkon sembahyang yo, ojo nuntut nek pangeran. Tidak bisa, Pak. Orang tua ngongkon itu selamanya harus menyuruh. Sampai ndak boleh ndak usah berdalih awal yo, ojo nuntut nang pangeran meneh-meneh di akhirat yo. Mari tak ngongkon salat gak gelem yo. Tidak cukup seperti itu, Pak. Iku akal-akalan itu apa? Ya pokoknya kalau nyuruh ya nyuruh sampai selesai, sampai melakukan. Walaupun suami nggak cukup, nyuruh istrinya nggak gelem, awas yo, jangan nuntut nang pangeran yo sampai tak ajak imam jamaah nggak gelem. Aku mari ngongkon sampai dicak tak gelem, jangan nuntut. Tidak cukup seperti itu, Pak. Ya dicak sampai gelem, berdino, sampai ya selama kita dia atau mereka menjadi tanggung jawab kita ya wajib selamanya. Namanya itu ngomong. Kalau ngomong ya ngono. Kadang-kadang cerewet ayah iki. Setua ini aku digongkon sama iya kok. Kadang-kadang seperti itu. Ya harus selalu disuruh anak kita. Artinya Bapak Ibu, kenapa demikian? 1, miftahul jannati as-shalah. Kuncinya surga sholat. Bun, titik nih Bun. Jangan usah tanya-tanya panjang sampai. Kuncinya surga adalah sholat. Kan kunci kalian menepu. Kuncinya sholat. Miftahul jannati as-sholatu. Kuncinya sholat adalah, kuncinya surga adalah sholat. Yang kedua, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Ketika nanti dihisab satu persatu, maju satu-satu, yang mau ditanyakan bukan yang lain. Bagaimana sholatmu? Lengkap? Gampang yang lain. Ketika sholatnya ada bolong-bolong, wah urusan ini pangeran ini. Selesaikan dulu tugasmu karena kamu tidak sholat sekian. Kemudian setelah itu, wa in soluhat sa'il amali. Lek sholatnya apik,
amal dia ini api. Wa in rudda sa'ir amali. Kalau sholatnya ditolak oleh Allah, ditolak pula lah ibadah sedekahnya ditolak, amal baiknya ditolak karena sholatnya ditolak. Maka dengan demikian sholat itu adalah tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah-ibadah yang lain. Walaupun sampai sedekahnya 10 miliar, 10 triliun, gak sholat, ya gak ono ganjaran itu. Jadi monggo sareng-sareng ciptakan dunia di rumah kita adalah dunia eman sholat untuk anak kita juga. Makanya kemarin ada catatan yang diberikan itu ada doa menjelang setelah iqamah aqamah agama ma'adamati samawat rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Setelah iqamah disunahkan baca itu, ya Allah jadikanlah kami dan anak-anak kami orang yang sholat lima waktu. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita baca ini menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi dan menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga kita bisa menciptakan keluarga kita orang yang eman sholat, membiasakan sholat, dan termasuk orang yang lolos dan lulus ketika nanti ditanya di hadapan Allah di padang mahsyar tentang sholat dan tentang tanggung jawab yang lain, sehingga kita insya Allah di dalam surga ke tempatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.